Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sedemikian banyaknya orang yang diduga terlibat dalam kasus eksekusi persekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus berkaitan keterlibatan Indah Wahyu Widiawati oknum guru SD 03 Tambak Romo, kita meminta kembali kepada kepolisian untuk serius ya dalam rangka pengungkapan kasus ini dan membentuk tim gabungan dalam rangka mengungkap siapa saja yang terindikasi melakukan penyekapan pemahaman karena menahan tanpa ada surat, memindah-mindahkan kos agar tidak diketahui keluarga maupun para korban. Jadi saya mohon yang menghimpun data kejahatan yang dilakukan EWW atas nama Jaryo ya atau Aryo Singgih dipanggil untuk dimintai keterangan tentang modus di dalam kamuflase kasus ini. Jadi kami menyampaikan sebuah indikasi dugaan otak tersangka baru atas nama Jaryo atau Aryo Singgih yang membuat opini bahwa seolah-olah yang menghilangkan saudara IWW adalah suaminya sendiri. Ini saya sangat tidak terima karena orang ini sepertinya tahu persis di mana IWW dipindah-pindahkan, dengan siapa IWW berhubungan, dan ini saling menyandra. Maka dalam hal ini kami meminta kepolisian tidak melampaui perkara. Jadi presiden kepolisian melampaui perkara artinya bahwa kepolisian atau oknum anggota polisi ini merekayasa perkara. Bahwa kami sudah mendapatkan data sekian banyak yang namanya Bambang Permadi itu pada waktu itu dalam sejarahnya sangat sering melakukan pemalaan dan pemerasan dengan modus seperti itu. Jadi memelihara preman-preman, memelihara bajingan-bajingan ini untuk melakukan perampasan, penculikan, dan persekusi terhadap anak-anak dan perempuan, dan juga mengancam akan melakukan proses kepolisian dengan harapan minta uang tebusan atau memeras. Jadi dalam hal ini kami sebagai korban persekusi eksekusi yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi itu dimintai menyediakan uang sebesar 600 juta oleh Sri Tomo yang tak lain adalah ibu kandung dari saudara Bambang Permadi. Kita sudah melakukan penelitian penyelidikan kemana-mana, tetapi kenapa kepolisian sampai dengan hari ini tidak mau mengungkap dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Sehingga kami menyampaikan ini melalui media sebagai bentuk protes atas dugaan keterlibatan banyak peran di Dinas Pendidikan Winong, Tahan Sunarti, Hardi Abenasih, Jatmiko, Siswanto, Kusno, ya, Sidik, Sodik, dan banyak namanya Totok. Karena pelakunya di situ yang membackup saudara IWW sangat banyak dan ketakutan keseret atas kasus ini. Mungkin dengan cara-cara tipu muslihat, dengan cara-cara licik, saudari Wiwi ini disembunyikan, diceraikan dari saya dengan alasan lainnya. Jadi kami menyampaikan ini adalah sebuah indikasi ada jaringan sindikat otak tersangka yaitu kepala-kepala sekolah di SD Tambak Romo terkait indikasi merancang turut merekayasa, menginisiasi, memfasilitasi pelarian saudari Wiwi. Jadi mohon yang menghimpun
data kejahatan yang dilakukan IWW adalah kepolisian tentang motif dan modusnya di dalam berkamuflase. Dalam hal ini berawal dari kasus penculikan, perampasan, pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi, yang pada intinya oknum polisi tersebut memberi keterangan yang serba terbalik bahwa benar-benar terjadi rekayasa pencurian dan aksi brutal arogan anarkis membawa lari atas anak-anak dan istri orang lain. Korbannya lebih dari satu, sangat banyak, hingga korban diancam, ditakut-takuti akan dianiaya lagi jika melapor ke polisi, dan sudah terjadi akan persekusi lanjutan pasca Mojo Lawaran Gabus. Melalui suatu perkara sebelumnya, maka dalam hal ini patut diduga dapat dimintai keterangan adalah oknum-oknum kepala sekolah tersebut yang seolah-olah tutup mata, tutup perkara, dan tidak mau berkoordinasi dengan baik dengan kepolisian maupun para korban. Seharusnya para pejabat di Dinas Tambak Romo ini membaca atas peristiwa apa yang mendahuluinya, sebab IWW sudah 1000 kali dilaporkan kepada polisi atas kejadian demi kejadian tersebut. Dalam laporan ini dimaksudkan karena dugaan adanya jaringan sindikat mafia yang membabi buta, yang membackingi semua kejadian perkara tersebut atas semua tindakan perbuatan yang diduga melanggar hukum, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo. Maka mohon dalam hal ini mohon keseriusan terhadap Bapak Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo sebagai tempat kejadian perkara atas semua kejadian demi kejadian yang diawali adanya perampasan, penculikan, dan aksi membawa kabur anak dan istri seorang oleh gerombolan mafia yang tersebut dalam apa. Maka kami meminta keseriusan dan langkah-langkah yang jelas, yang tegas, yang terukur, dan sangat urgen agar tidak terjadi perkara tambahan lagi dan para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Juga agar menjadi perhatian selanjutnya, agar kejadian demi kejadian itu dibuka lebar-lebar. Maka diperlukan langkah-langkah progresif pemanggilan para pihak dan penyelidikan kepada para pihak, yaitu Suroso, Tegal Malang, Sukawati, Suundi, Dahlan Istanto, Supawatin, Sunarto, Sutopo MM, yang semuanya adalah kepala-kepala sekolah dan staf koordinator Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk dapat dimintai keterangannya soal kata aroma tidak sedap dengan saudari Indah Wahyu Widiawati yang dilontarkan Sutopo MM. Memang ini perlu pendalaman dan pendekatan sinergis agar mendapat keterangan sejelas-jelasnya dan objektif karena kasus ada di depan mata. Jika tidak dilakukan penangkapan, maka akan menjadi pengembangan, dan saya tahu bahwa saya dikibuli dalam kasus ini karena setelah tahu dan sadar, saya ingat bahwa sebelum kabur dari rumah IWW itu membawa kabur 2 sepeda motor, Revo dan Suprafit, mengajak saya utang ke saudara-saudara saya, Kasnadi 12 juta, Pastabik, KSU, Ikawarsa, Intan Berlian, dan ambil dengan insentif gaji saya. Ya, dari gajian dia pertama diambil di BKK RP 20 juta, 40 juta, saya disuruh tanda tangan, cek kosong, tak tahu nilainya. Dari konsorsium yang saya bangun, diakuisisi sekira 470 juta, dia rancang kabur. Dan kabur betulan hingga dengan sekarang, dan sebut nama Astori,
Jayu Setianto dan seorang anggota polisi yang sampai dengan sekarang masih dalam pencarian. Maka dalam hal ini kami meminta kepolisian betul-betul mulai mengungkap dan serius menangkap dan meneliti kasus ini. Kasus ini bisa saja ada keterlibatan Saudara Sadio dan Mulyadi yang juga kaitannya dengan Bambang Permadi, kedekatan dengan Mulyadi atas inisiatif orang lain yang adalah anggota Polsek Sukolilo Polresta Pati. Hal ini saya analisis, mohon dapat koordinasi dengan Lidik 1 Bapak Arif Sergar, Lidik 2 Bapak Slamet, dan Lidik 4 Bapak Mohari dan Pemuji waktu itu. Waktu saya lapor ke Polsek Pati Kota, kanitnya masih Pak Mohari. Pak Mohari waktu itu masih kuliah S2 dan belum bisa menanggapi dan tidak bisa kita temui. Lalu sama Pak Wowo saya diarahkan ke Reskrim dan di sana berkas diselidiki oleh Pak Arif Sergar yang kasusnya masih dalam pengembangan dan dikawal LPSK maupun tim. Poinnya bahwa saya menyampaikan hal ini kepada Polresta Pati agar dapat menyeret sejumlah nama yang memanfaatkan kasus ini dalam konsorsium, menyelidiki Rusmini Tambak Romo, Sukawati Suudi Tambak Romo, keluarga besar Sri Tomo Tambak Romo, keluarga besar SD 3 Tambak Romo, kepala sekolah Supawatin Sunarto Sudarmadi, Dahlan Istanto dan yang memeriksa lainnya yaitu Kastowo Jatilawang untuk menjelaskan kedekatannya dengan Subagi dan lain sebagainya. Saksi lainnya bahwa Bendara Karyadiasa Jaswadi dan yang lainnya itu menjadi bahan acuan pendalaman yang kita inginkan. Selain itu ada beberapa kasus lainnya yang sangat urgen, yaitu untuk akselerasi upaya penyelesaian berkaitan dengan kasus ini karena Bambang Permadi, karena hal ini dikawal oleh Lembaga Peduli Rakyat di Deli Serdang oleh Antonius Hutasoid Sitanggang SH, ya, dikawal oleh Kombes, diambil alih oleh Mabes. Koordinasi kedua, ini ada temuan seorang atas nama Aryo Singgiarto Jaryo yang suntik-suntik persoalan ini, sepertinya tahu betul dan mau pasang badan membela daripada IWW, membuat persepsi bahwa kejadian persepsi dan eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus itu tidak pernah terjadi. Maka dia harus membuktikan terjadi atau tidak. Kami nanti akan memberikan pembuktian terbalik melalui keterangan-keterangan yang sebenarnya yang dihimpun oleh tim-tim intelijen kami yang sudah kami tabur dan untuk membuktikan perkara. Latar belakang kasus persekusi eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus yang dilakukan oleh Bambang Permadi ini, ya, Bambang Permadi ini adalah satu, yaitu memang ada upaya, ya, memperlakukan orang secara diskriminatif yang mengakibatkan orang mengalami kerugian material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Yang kedua adalah memperlakukan orang seolah-olah disabilitas dan masih dianggap di bawah umur secara diskriminatif. Pada pasal 77, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Kepada Bapak Kepala Sekolah di SD 03 Tambak Romo diduga turut serta melakukan maladministrasi. Salah satu data guru, data ambivalensi diketahui oknum guru itu. Banyak perkara kriminal fair jaring lainnya yang serba terbalik. Data terpisah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan orang tua dan
yang lain sebagainya yang telah melaporkan bukti pelaporan dugaan perampasan, penjulian, penguasaan anak kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo sampai hari ini belum diterbitkan keterangan dan belum ada kesimpulan dari kejadian demi kejadian yang disebut. Petunjuk lain pasal 77 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak saya di SD 03 Tambak Romo dan SMP 1 Tambak Romo dan SMA untuk mempertanyakan kualitas dari penanganan kasus ini yang dilakukan oleh Polresta Pati, bahwa kesimpulan yang dibuat itu terkesan sepihak dan menohok kami, sehingga kami merasa untuk menuntut ulang atau meminta adanya penyelidikan ulang atas kasus ini. Karena tidak bisa serta-merta orang seenaknya sendiri membuat aturan sendiri dan keputusannya sendiri, karena ini adalah merupakan negara, bukan gerombolan. Selain itu, apa yang kami maksudkan dalam kasus ini adalah upaya penelusuran kasus dengan sebenar-benarnya secara terpisah, bahwa tidak ada suatu perkara yang tidak ada pendahuluannya, pasti ada kronologinya dan menyangkut kepentingan orang banyak. Selain itu, kami juga sudah menyampaikan seluruh data atas peristiwa ini kepada Presiden Republik Indonesia agar dapat didalami, ada dilakukan penyelidikan ulang. Ini yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.